Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Semoga kita termasuk golongan hambanya yang selalu bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang diakui dan mendapatkan syafaat kelak yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga orang tua kita Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah berikan rezeki yang halal dan mubarakan. Dan keluarga kita apabila ada yang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan mengganti dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, keluarga besar SD Al-Biruni, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu menggapai ridho Allah dengan cara memuliakan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat ini juga Allah melarang kepada kita untuk mengatakan kepada orang tua. Misalnya kita disuruh sesuatu apa, kita mengucapkan itu pun tidak boleh. Apalagi membentak orang tua. Wala tanharhuma, tidak boleh berkata kasar. Terus bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Maka katakanlah kepada orang tua kita itu perkataan yang mulia. Kemudian di dalam ayat lain di dalam surat Luqman, yaitu pesan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 14, dijelaskan bahwa kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Mengapa? Karena orang tua lah yang sudah melahirkan kita. Kita berada di dalam perut orang tua kita kurang lebih 9 bulan. Kemudian orang tua kita dalam keadaan lemah, belum orang tua kita saat melahirkan, antara hidup dan mati. Kemudian juga kita diasuhnya, kita dijaganya, malam-malam kita bangun, orang tua kita juga terbangun karena kita ini lapar, ingin menyusui, ingin makan. Belum lagi ketika kita buang air besar, buang air kecil di celana atau di kasur, orang tua kita yang membereskan. Memang sudah selayaknya kita berbakti dan juga memuliakan orang tua kita. Kemudian di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya dari Ibnu Mas'ud, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? Kata Rasul, sholat pada waktunya. Artinya sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Kemudian ditanya lagi, summa ayun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, birrul walidain,
yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ditanya, kultusum ma'ayu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah. Nah, di dalam hadis ini pun sudah terlihat ya, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu setelah kita ya, menyembah atau mengabdi kepada Allah. Jadi seandainya diizinkan untuk menyembah manusia, mungkin orang tua lah yang harus pertama kali kita sembah. Karena orang tua kita lah yang melahirkan kita, mengurus kita segala macam. Sudah kebayang bagaimana ketika orang tua kita, ibu kita, saat kita berada di dalam perutnya, orang tua kita sangat tersiksa. Tidur tidak bisa nyenyak ya, tidur itu tidak bisa sembarangan, bangun tidur pun tidak bisa buru-buru, harus pelan-pelan. Belum kalau kita ketika di dalam perut ibu kita ya, menendang atau bergerak membuat orang tua kita merasa mual atau tidak enak badan. Nanti silakan tanyakan kepada bundanya bagaimana ketika kita berada di dalam perut bunda kita. Nah, silakan nanti bisa ditanyakan. Oh, ayah enak dong kamu lihat. Nanti dulu ya. Kadang bundamu itu ya, ketika malam hari minta sesuatu ataupun apa, berangkat ayah pergi ya. Dede minta itu kelapa muda misalnya ya kan. Ayahnya mencari sampai ngegedor-gedor. Pas sampai di rumah cuma dicicipin doang, habis itu enggak ya. Itu perjuangan ayah. Jangan dikira walaupun ayah tidak melahirkan, tapi ayah pun ikut ya, mengantarkan, menjaga, memperhatikan. Tapi memang Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, dan juga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik, yang terakhir yaitu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ridho Allah itu ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu ada pada murka orang tua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Dan juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi ya, ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Maknanya sama, yaitu ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Baik, Pak Heru tidak mempanjang kalam, intinya dari ringkasan yang Pak Heru sampaikan, kita diperintahkan untuk berbuat baik, menghargai orang tua, dan juga berbakti kepada orang tua. Semoga kita termasuk golongan hambanya yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Pak Heru, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.